Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ijaz Al-Quran. Saya Tajila Nataturi dan rekan saya. Dewi Winarti. Jadi yang pertama itu ada pengertian dari ijaz Al-Quran. Nah, ijaz ini berasal dari bahasa Arab yaitu ajasa yang berarti melemahkan atau membuat tidak mampu. Nah, secara istilah, ijazah Al-Quran ini adalah kemukjizatan Al-Quran yang menunjukkan bahwa manusia ini tidak mampu membuat sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran, baik dari segi bahasa, isi, maupun kandungannya. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian dari mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah suatu kejadian atau peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran risalah yang mereka bawa. Nah, ciri dari mukjizat ini yaitu yang pertama ada berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua itu terjadi di luar kebesaran manusia, terus juga tidak dapat dibandingi oleh siapapun. Contohnya, mukjizat Nabi Musa yaitu membelah lautan merah dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Bentuk-bentuk ijaz Al-Quran. Yang pertama itu ada ijaz bayan atau kemukjizatan bahasa. Nah, ijaz bayan ini adalah kemukjizatan Al-Quran yang berasal dari segi bahasa, susunan kalimat dan keindahan sastra yang tidak dapat ditandingi manusia yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya itu ada di dalam surat Al-Kautsar ayat nah di Al-Kautsar ini kan hanya ada 3 ayat, tapi Al-Kautsar ini punya keistimewaan yaitu makna yang sangat mendalam dan susunan bahasa yang mudah. Yang kedua ada ijaz al-islahi atau at-tashri'i, yaitu ijaz yang kemukjizatan yang mengatur hukum untuk diterapkan dalam kehidupan manusia agar manusia ini tertata gitu hidupnya atau untuk kemaslahatan manusia. Nah, contoh dari ijaz tasyri ini atau ijaz kemukjizatan hukum ini yaitu contohnya ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 yaitu tentang hukum waris yang mengatur bagaimana pembagian harta secara adil untuk keluarga. Yang terakhir itu ada ijaz al-ilmi atau kemukjizatan ilmiah. Kemukjizatan ilmiah ini adalah kemukjizatan Al-Quran yang memuat informasi ilmiah yang kemudian terbukti oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya ada di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang pengertiannya itu adalah mulai dari nutfah, alaqah hingga menjadi manusia yang sempurna. Maksudnya itu adalah yang tadinya dari air mani terus juga kemudian menjadi darah daging dan hingga menjadi manusia yang sempurna dan bisa berkembang. Kurang lebih segitu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, aspek sudut pandang ijaz. Ijaz Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang tidak dapat ditandingi manusia maupun jin. Aspek terbagi beberapa bagian. Yang pertama, aspek linguistik, yang kedua aspek ilmu pengetahuan, yang ketiga aspek berita goib, dan terakhir aspek isyarat ilmiah. Pertama, aspek linguistik. Bahasa Al-Quran sangat indah, fasih, dan memiliki makna mendalam yang tidak dapat disamakan dengan sastra manusia. Yang kedua, aspek ilmu pengetahuan. Al-Quran memuat petunjuk dan fakta ilmiah yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mendorong manusia menunjukkan kebenaran mulai dari hal kecil hingga besar.
Yang ketiga, aspek berita gaib. Al-Quran mengabarkan peristiwa masa lalu seperti kisah Nabi dan kaum terdahulu, dan masa depan yang terbukti kebenarannya. Terakhir, aspek isyarat ilmiah. Al-Quran mengandung isyarat tentang berbagai fenomena alam yang baru dipahami manusia melalui ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, pendekatan dalam memahami kemujizatan Al-Quran. Seiring perkembangan zaman, kajian ijaz Al-Quran meluas ke bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, para ulama dan cendekiawan meneliti ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains untuk menunjukkan relevansi dan kemujizatannya hingga masa kini. M. Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Quran menjadi salah satu bukti kemujizatannya. Kesimpulan, kemujizatan Al-Quran tidak dapat ditandingi, baik dari segi bahasa, isi, maupun kandungan ilmiahnya. Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sumber pengetahuan dan pedoman hidup yang relevan sepanjang zaman. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami, mengamalkan, dan menyebarkan nilai-nilainya, termasuk melalui media sosial agar dapat memperkuat keimanan serta pengetahuan generasi masa kini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.